jadi di sini aku akan menjelaskan bab 4 yang berjudul kesetaraan untuk mencegah perundungan. Nah, yang pertama ada mempelajari ciri teks narasi. Apa sih ciri teks narasi itu? Ciri teks narasi adalah unsur atau karakteristik khas yang menunjukkan bahwa sebuah teks termaksud dalam jenis narasi. Selanjutnya, jenis teks narasi yang pertama ada narasi fiktif, yaitu narasi yang bersifat rekaan atau imajinatif, tidak berdasarkan kejadian nyata. Yang kedua, narasi non-fiktif, yaitu narasi yang berdasarkan kejadian nyata dalam kehidupan. Yang ketiga, narasi ekspositorik, merupakan narasi yang bertujuan menjelaskan informasi atau peristiwa secara faktual tanpa fokus pada unsur emosi atau hiburan. Selanjutnya, struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi, pengenalan, tokoh, latar, dan suasana. Ada komplikasi, munculnya masalah atau konflik, dan juga ada klimaks, puncak, ketegangan dalam cerita. Ada resolusi, penyelesaian masalah, dan juga ada koda opsional ya, pesan atau amanat cerita. Nah, selanjutnya mempelajari teks narasi. Yang pertama, fakta. Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, fiksi. Fiksi adalah pernyataan atau cerita yang dibuat-buat atau hasil imajinasi, bukan kenyataan. Tiga, opini. Opini adalah pernyataan yang berisi pendapat, penilaian, atau pandangan seseorang terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, asumsi. Asumsi adalah dugaan atau anggapan sementara yang belum tentu benar, sering digunakan sebagai dasar pemikiran atau tindakan. Selanjutnya, mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Pembacaan teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita, rekaan, atau imajinasi, bukan berdasarkan kejadian nyata, meskipun bisa saja terinspirasi dari kehidupan nyata. Tujuan utama teks fiksi adalah menghibur, menyampaikan pesan moral, atau mengunggah emosi pembaca. Pembacaan dalam teks fiksi berarti proses membaca dan memahami cerita yang ada di dalam teks fiksi tersebut. Saat membaca teks fiksi, pembacaan tidak hanya sekadar membaca kata-kata, tapi juga menafsirkan isi cerita, merasakan emosi tokoh, membayangkan latar dan menangkap pesan yang diinginkan sampaikan oleh pengarang. Selanjutnya, resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Resensi perwatakan tokoh adalah ulasan atau penilaian terhadap karakter tokoh dalam sebuah karya sastra seperti novel, cerpen, drama, atau film, yang fokus pada sifat, sikap, cara berpikir, dan berkembang tokoh tersebut dalam cerita. Selanjutnya, menyampaikan tanggapan. Tanggapan lisan adalah pendapat atau respon yang disampaikan secara langsung melalui ucapan, bukan tulisan, terhadap suatu hal seperti pendapat orang lain, kejadian, berita, atau karya, film, buku, pidato, dan lain-lain. Tanggapan tertulis adalah komentar atau pendapat yang disampaikan dalam bentuk tulisan terhadap suatu hal, seperti artikel berita, cerpen, pidato, atau karya lainnya. Nah, yang terakhir, menyimpulkan bacaan. Kesimpulan dari peta pemikiran mind map adalah ringkasan dari informasi atau ide-ide utama yang telah disusun secara visual dalam bentuk cabang-cabang dari satu topik pusat. Mind map mempermudah pemahaman karena menyajikan hubungan antara gagasan secara struktur dan logis.